Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Farida Mayar MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengembangan Karir Pendidikan Anak Usia Dini, dan yang terhormat Ibu Resti Almasari MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengembangan Karir Pendidikan Anak Usia Dini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai kinerja guru dan faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya Nandra Syakira dengan NIM 20022019. Kemudian ada rekan saya, yang pertama Anissa Putri Juliana dengan NIM 20022003. Kemudian ada Latifah Sukra dengan NIM 20022013. Dan yang terakhir ada Indri Kurnianingsih dengan NIM 20022011. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Putri Juliana. Kepada Anissa dipersilakan. Perkenalkan, saya Anissa Putri Juliana dengan NIM 20022003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kinerja guru. Yang pertama yaitu pengertian kinerja guru. Kinerja merupakan terjemahan dari kata perform atau job perform, yang mana secara etimologis perform ini berasal dari kata to perform yang artinya menampilkan atau melaksanakan. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan kepadanya. Selain itu, di sini guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi hasil pembelajaran si anak. Dari keseluruhannya dapat kita simpulkan bahwa kinerja guru merupakan hasil kerja nyata secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang meliputi penyusunan program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, dan analisis evaluasi. Selanjutnya yaitu kinerja guru pada tugas pokok guru, yang mana meliputi yang pertama, membuat program pengajaran atau rencana kegiatan belajar mengajar semester atau tahunnya. Yang kedua, membuat program perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, mengadakan kegiatan penilaian belajar semester atau tahun. Selanjutnya, mengisi daftar hadir siswa. Yang keenam, melaksanakan hasil belajar. Yang ketujuh, menyusun dan juga melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang kedelapan, melaksanakan kegiatan membimbing. Yang kesembilan, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang datang dari dalam diri guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya, seperti kemampuan, keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman lapangan, dan juga latar belakang keluarganya. Faktor internal ini faktor internal tersebut pada dasarnya dapat direkayasa melalui pre-service training, yaitu cara yang dapat dilakukan dengan menyeleksi calon guru secara ketat, penyelenggaraan proses pendidikan guru yang berkualitas, dan lulusan-lulusan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, selanjutnya sedangkan in-service training yaitu cara yang dapat dilakukan dengan menyelenggarakan diklat yang berkualitas secara berkelanjutan.
Yang kedua ada faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini faktor yang datang dari guru luar yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Yang pertama yaitu ada gaji. Gaji ini merupakan salah satu bentuk perusahaan atau prestasi kerja yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Dapat diartikan bahwa untuk mengoptimalkan kinerja guru, langkah yang perlu kita lakukan ialah memberikan gaji yang layak sesuai dengan tingkat kinerja yang diharapkan. Yang kedua ada yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini di sekolah sangat menunjang guru dalam pekerjaannya, di mana kita dapat menggabungkan antara guru yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai dengan guru yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Di sini, guru yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan juga yang lebih bagus daripada guru yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya yang ketiga ada lingkungan fisik sekolah. Terlebih dahulu di sini dapat kita kemukakan bahwa ada beberapa faktor eksternal yang dapat dipengaruhi oleh kinerja. Baik itu di faktor lingkungan fisik di sekolah ini. Lingkungan fisik berarti lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan keadaan bahan, peralatan, proses produksi, cara, dan sifat bekerja serta keadaan lainnya di tempat kita dalam bekerja yang dapat menganut keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, lingkungan kerja yang kondusif yaitu memiliki lingkungan kerja fisik seperti ruangan kerja yang luas, bersih, peralatan kerja yang memadai, ventilasi dan penerangan yang memenuhi persyaratan dan tersedia transportasi dalam melaksanakan tugas luar. Selain itu, lingkungan kerja juga sebaiknya memiliki lingkungan kerja non-fisik antara lain berupa hubungan kerja yang menyenangkan, harmonis, dan saling menghargai sesuai posisi masing-masing. Selanjutnya, insentif dan gaji. Insentif atau gaji ini berkaitan dengan kesejahteraan guru, yang mana di sini faktornya yaitu kompensasi, gaji atau imbalan. Faktor ini walaupun pada umumnya tidak menempati urutan paling atas, tetapi masih merupakan faktor yang mudah mempengaruhi ketenangan dan kegairahan kerja guru. Dengan demikian, ditegaskan bahwa kesejahteraan guru berpengaruh terhadap kinerjanya. Yang mana hal ini semakin terasa bagi guru yang belum PNS, karena guru non-PNS juga memiliki imbalan atau penghasilan yang terbatas dibandingkan dengan guru yang sudah PNS, apalagi guru yang berstatus sertifikasi. Jadi, gaji merupakan hak bagi guru setelah guru melakukan kewajibannya. Gaji ini merupakan imbalan yang diterima oleh seorang guru sebagai balas jasanya dari pemerintah karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk tujuan yang diterima. Selanjutnya, kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah. Kegiatan lembaga pendidikan sekolah selain diatur pemerintah, sesungguhnya sebagian besar ditentukan oleh aktivitas kepala sekolahnya. Kepala sekolah selalu edukator bertugas melaksanakan PBM secara efektif dan efisien. Kepala sekolah selaku manajer mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan, mengkoordinasi kegiatan, pengawasan, evaluasi, dan menentukan kebijakan serta mengadakan rapat dan mengambil keputusan, mengatur administrasi atau tata usahaan siswa, ketenangan sarana prasarana dan keuangan. Selanjutnya mengatur OSIS dan hubungan masyarakat. Yang terakhir yaitu kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan ini terbagi ke atas tiga gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan pemimpin otokratis.
yang mana menganggap bahwa semua kewajiban untuk mengambil keputusan, untuk menjalankan tindakan, dan untuk mengarahkan, memberi motivasi dan mengawasi bahwa dikendalikan di tangannya. Yang kedua yaitu the participant leader, yang mana menjalankan kepemimpinan dengan konsultasi, tidak mendelegasikan wewenangnya untuk membuat keputusan akhir dan tidak memberikan arahan tertentu kepada bawahannya. Tetapi di sini ia mencari beberapa pendapat dan pemikiran dari para bawahan mengenai keputusan yang akan diambil. Yang ketiga yaitu the free rein leader, yang mana gaya kepemimpinan ini mendelegasikan berwenang untuk mengambil keputusan kepada para bawahan dengan agak lengkap. Jadi dari 3 gaya kepemimpinan tersebut melibatkan pelaksanaan tugas, hubungan kerjasama, dan hasil yang dapat dicapai. Dengan demikian nantinya gaya kepemimpinan yang paling tepat yaitu suatu gaya yang dapat memaksimumkan produktivitas, kepuasan kinerjanya atau kepuasan kerja, penumbuhan, dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi. Nah, oleh karena itu, mengusahakan kepemimpinan yang baik adalah sebuah keharusan dalam upaya meningkatkan kinerja guru. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih kepada Anissa yang telah memaparkan materi yang pertama. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan dan dipaparkan oleh rekan saya Latifah Sukra. Kepada Latifah dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Latifah Sukra, NIM 2022013. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan materi kelompok saya mengenai tentang pengembangan profesi guru, yang mana menurut Juan Dean mengemukakan bahwa pengembangan profesional guru atau professional development teacher yang dipanai itu sebagai a process where teacher become more professional, yakni suatu proses yang dilakukan untuk menjadikan guru yang dapat tampil secara lebih profesional. Selanjutnya itu ada pun strategi pengembangan profesi guru, yang mana strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi guru yaitu mengenai tentang strategi perubahan paradigma. Yang kedua itu strategi debirokratisasi, yang mana strategi perubahan paradigma merupakan strategi yang dimulai dengan mengubahnya paradigma birokrasi agar menjadi mampu untuk mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan dan bukan dilayani. Strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guna yang menunjukkan penyadaran akan peran fungsi birokrasi dan konteks pelayanan masyarakat. Yang kedua yaitu strategi debirokratisasi, yang mana strategi ini untuk mengurangi tingkat birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri guru. Dan strategi tersebut sangat memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan. Dan sementara waktu strategi debirokratisasi ini dapat juga dilakukan dengan cara mengurangi dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan diri guru serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat. Adapun juga 3 pengembangan untuk melakukan profesional, yang mana yaitu pendekatan karakteristik, yang kedua pendekatan institusional, yang ketiga pendekatan legalistik, yang mana pendekatan karakteristik merupakan munculnya karakter yang melekat dalam suatu profesi, sehingga profesi tersebut benar-benar dijalankan sesuai dengan tuntunan profesional guru. Yang selanjutnya yaitu pendekatan institusional, yang mana pendekatan yang lebih memandang profesionalitas sebagai suatu proses konstitusional atau perkembangan asosional. Yang ketiga yaitu pendekatan legalistik, yang merupakan pendekatan yang berupaya untuk profesionalisasi yang menekankan pada adanya pengakuan suatu profesi di negara. Ada pun juga prinsip umum perkembangan profesi guru yaitu demokrasi dan berkelanjutan serta diskriminasi. Dengan itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua yaitu satu kesatuan yang sistematis dengan sistem yang terbuka dan multimedia dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat.
Yang ketiga yaitu memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada juga prinsip umum atau operasi dalam pengembangan profesi guru. Yang pertama ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima aktual dan konseptual, yang keenam fleksibel, yang ketujuh demokratis. Yang mana ilmiah dapat merupakan keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam kompetisi dan indikator yang harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua yaitu relevan, yang mana relevan tersebut merupakan rumusnya berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik yang profesional. Yang ketiga yaitu sistematis, yang mana setiap komponen dalam kompetisi jabatan guru yang berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten, yang mana konsisten adanya suatu hubungan yang ada dan taat azas antar kompetensi dan indikator. Yang kelima yaitu aktual dan kontekstual, yang mana rumusan tersebut kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek. Yang selanjutnya yaitu fleksibel, yang mana merupakan rumusan dan kompetensi dan indikator yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu demokratis, yang mana setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan keprofesionalannya. Yang selanjutnya yaitu objektif, yang mana objektif tersebut setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu pada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator dan indikator yang struktur dari komponen profesinya guru tersebut. Yang selanjutnya yaitu komprehensif, yang mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu memandirikan, yang mana mandirikan tersebut setiap guru secara terus-menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai profesi guru tersebut. Yang selanjutnya yaitu profesional, yang mana pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalnya. Yang selanjutnya yaitu bertahap, yang mana bertahap tersebut pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara bertahap agar guru benar-benar mencapai puncak yang profesional. Selanjutnya yaitu berjenjang, yang mana berjenjang dapat mengembangkan profesi guru yang dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensinya atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi guru tersebut. Yang selanjutnya berkelanjutan, yang mana berkelanjutan dapat mengembangkan profesi guru yang dilaksanakan secara berkelanjut karena pengembangan ilmu pengetahuannya, teknologi, serta seni yang ada kebutuhan yang penyegaran dalam kompetensi guru. Yang selanjutnya itu akuntabel, yang mana pengembangan profesi guru dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Dan selanjutnya yaitu efektif, yang mana pelaksanaan pengembangan profesi guru harus mampu memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak terkait. Selanjutnya yaitu efisien, yang mana efisien tersebut pelaksanaan pengembangan profesi guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil yang lebih optimal. Sekian dari penyampaian materi saya tadi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih kepada Latifah Sukra yang telah memaparkan materi yang terakhir. Ibu dan teman-teman, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.